Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa berkumpul kembali di masjid ini untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita cari bermanfaat bagi kita, karena kadangkala ilmu itu tidak bermanfaat bagi kita, walaupun asli ilmunya itu ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salaf ala ilmi al-khalaf, ilmu itu terbagi menjadi dua. Al-ilmu yang qasim al-qismain, al-ilmu an-nafi'u wal-ilmu ghairu an-nafi'i. Ilmu yang bermanfaat dan yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah Al-Quran was sunnah dengan pemahaman para sahabat. Itu ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat selain itu, ilmu kebidahan, ilmu sihir, ilmu mantik, filsafat dan yang semisalnya, itu ilmu yang muharram, yang haram untuk dipelajari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr zada ma zada." Barang siapa yang dia mempelajari ilmu nujum, maka sungguh dia berarti telah mempelajari ilmu sihir. Zada ma zada, semakin bertambah ilmunya, semakin sihirnya semakin besar. Ini contoh ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun ilmu yang bermanfaat adalah ilmu Al-Quran wa sunnah bifahmi salafil ummah. Ilmu yang diambil dari nas Al-Quran, diambil dari nas as-sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kemudian beliau berbicara ilmu yang bermanfaat itu berkaitan dengan orangnya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ilmu bermanfaat bagi sang pemiliknya. Ada kalanya ilmu yang bermanfaat itu tidaklah bermanfaat bagi sang pemiliknya. Misal tentang ilmu adab dan akhlak. Ini ilmunya baik, ilmunya benar, diambil dari nas Al-Quran, diambil dari nas Al-Quran wa sunnah tentang adab, tentang akhlakul karimah, budi pekerti. Tetapi
bagi sang pemilik ilmu itu yang sudah mempelajarinya kadang tidak bermanfaat karena dia tidak mengamalkannya. Maka ilmunya bermanfaat tetapi tidak bermanfaat bagi orangnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang yang memiliki ilmu ketika dia tidak berakhlak, contoh tidak ada sifat tawadhu, rendah hati, dia memang orangnya pandai, tapi karena tidak memiliki ketawadhuan, akibatnya sombong yang ada. Itu contohnya. Kepandaian yang ada pada dia, kemampuan yang ada pada dia malah justru menyebabkan sombong dalam bentuk merendahkan orang, menghina orang lain. Sebagaimana Nabi menyebutkan tentang definisi sombong, al-kibru batrul haq wa humdun nas. Sombong itu menolak al-haq dan merendahkan manusia. Maka ilmu yang dia miliki, hafalan yang dia punya, kitab-kitab yang sudah dia selesaikan, itu ghairu nafi', tidak bermanfaat ketika dia memiliki ilmu, ketika dia memiliki sifat sombong, al-kibr ini. Karena dia akan merendahkan orang lain, merasa lebih besar dari yang lain, karena badannya tinggi, kuat, umpamanya kokar dibandingkan dengan teman-temannya. Kemudian muncul kesombongan dengan hal itu. Nabi menyebutkan orang yang kuat itu bukan orang yang suka petatang petenteng, nantang orang gelut. Orang yang kuat itu bukan orang yang suka membentak, merendahkan orang lain, main tangan. Kalau ditegur, ngelawan apa kamu? Nah, Nabi mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ati, wa innama syadidu may yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat dalam berkelahi, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan marah ketika dia emosi. Adapun yang petantang petenteng, kalau diingatkan malah justru nendang ember atau nendang meja, tangannya mudah pak begitu sama temannya. Ini bukan orang yang kuat, orang yang bersama syaitan. Ini dia al-ghadab minasyaitan. Ghadab yang seperti itu dari syaitan, dan orangnya orang yang terkena syaitan. Nabi mengatakan la taghdab, faradada miraran qala la taghdab. Seorang sahabat menyatakan, "Oh sini, wasiatkanlah aku ya Rasul." Rasul mengatakan, "Jangan kau marah, minta lagi nasihatkan kepadaku wasiat." Qala la taghdab, jangan kau marah. Ini ilmu. Ilmu ini tentunya diamalkan sehingga bermanfaat. Ada seorang yang sudah tahu ilmunya tetapi dia malah petantang petenteng. Teman-temannya dikalahkan, dibentak sama dia, intimidasi dengan yang lainnya. Akhlaknya dikemanakan ini? Walaupun dia pandai, hafalannya banyak, nilainya bagus, tapi nggak ada adab, nggak ada kebaikannya sama sekali. Ini mengerikan mal justru. Berakibat dia akan semakin semena-mena dikarenakan dia memiliki ilmu yang banyak.
kesombongan itu ada pada dirinya. Wal'iyadu billah. Karena itu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, inni la'alamu kalimatan laqalaha ladzaba anhu ma yajid. Laqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ladzaba anhu ma yajid. Orang yang marah, saat itu ada dua orang yang sedang cekcok, adu mulut, sudah sampai mata mereka memerah dua orang ini. Wantafaqat awdajuhu, urat lehernya juga sudah membengkak. Ini marah. Maka Nabi memberitahukan, aku tahu satu kalimat, kalau seandainya kalian mengucapkan kalimat tersebut akan hilang emosi tersebut. Ucapan Nabi itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awwadzu billah minasyaitonir rajim. Ladzaba anhu ma yajid. Ucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, akan hilang apa yang ada padanya. Karena marah itu minasyaitan, emosional, temperamen tinggi, tidak bisa dinasihati. Hadirin yang muliakan, itu adab yang tercela. Walaupun dia punya ilmu, dia tercela dengan sebab itu. Secara umum Rasulullah SAW menyebutkan tentang akhlak. Itu kedudukannya sangat tinggi dalam agama kita. Berarti pelanggaran dalam bab ini pelanggaran yang sangat besar. Sangat besar pelanggaran dalam akhlak. Nabi menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling baik imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Semakin imannya sempurna, semakin akhlaknya sempurna. Keterkaitan akhlakul karimah dengan iman sangat erat. Perwujudan keseharian dari iman adalah akhlak. Contoh misal ucapan Nabi SAW menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, semakin dia beriman kepada Allah, semakin dia beriman adanya hari akhirat, adanya pembalasan, adanya pertanggungjawaban, adanya hisab, adanya qisas, adanya macam-macam, maka semakin dia menjaga lisannya. Nabi mengatakan, falyaqul khairan aw liyasmut. Berucaplah dengan ucapan yang baik atau hendaknya dia diam. Ketika dia kok memiliki ilmu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi. Dia juga memiliki ilmu, ucapan itu berbahaya. Jangan dianggap sepele. Ma yalfidhu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang terucap dalam lisan atau oleh lisan kecuali di situ ada raqib dan atid. Dia punya ilmu itu, tetapi dia ngomong omongan yang kotor dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa kampungnya, celaan makian kepada orang yang ahli sunnah salafi. Ini pelanggaran besar. Kemana imanmu? Ama takhafallah? Apa engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka semakin, ini contoh, semakin imannya kuat, semakin dia menjaga lisan. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, Bukhari, Muslim dan yang lainnya, wa anal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi balan wa huwa yahbiha fi nari jahannam. Ada seorang manusia berbicara dengan kata-kata yang min sukhtillah, kata-kata yang Allah murkai, kata-kata yang Allah benci, kata-kata yang dilarang, mengumpat, mencela, membentak, memaki, mengata-ngatain dengan kata-kata binatang,
bahkan lebih kotor daripada itu. Yahwi biha, dia jatuh ke dalam neraka jahanam dengan sebab ucapan yang diucapkan dalam keadaan dia tidak memperdulikan kalimat itu, sembarangan ngomong. Ini contoh akhlak kaitan erat dengan iman. Walaupun punya hafalan yang banyak, mungkin dia ranking 1 di kelasnya bahkan, tetapi akhlaknya tidak ada, apa manfaatnya dia belajar? Apa manfaatnya? Menghafal dapat nilai, apa manfaatnya itu? Kalau dia beriman, dia tidak akan berani, apalagi kok terang-terangan mengambil barang orang lain, makan makanan orang lain. Sudah diingatkan tetap dimakan, membentak, intimidasi dan yang lainnya. Hadirin kemuliaan, akhlak apa ini? Kalau seorang itu mukmin, tidak akan berani melakukan hal yang tercela kepada orang lain, karena dia yakin akan ada pengadilan nanti di yaumul qiyamah. Tidak semena-mena. Nabi SAW menyatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jarbu wa iqahu. Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Siapa ya Rasulullah yang kau maksudkan dengan tidak beriman? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, itu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dia. Tetangganya tidak merasa aman karena dia orang yang sering mengganggu, malak, mabok, membikin onar, mengambil barang orang lain semau-semaunya. Atau teman-temannya seasrama tidak merasa aman dari gangguan dia. Maka sangat mengerikan sekali. Mana letak imannya? Pelanggaran yang sangat besar, bukan perkara sepele ini. Sampai orang tidak merasa aman dari dia, mengambil semaunya, memakan semaunya, punya orang dimakan terang-terangan tanpa malu. Dalam keadaan dia sering mendengarkan tausiah, wasiat, nasihat, ta'lim. Dalam keadaan kita ingatkan dengan neraka, sering kita sampaikan itu, namun kesemena-menaannya tetap terus dia lakukan hal itu. Penentangan terhadap ilmu yang kita sampaikan kepadanya. Maka hadirin kaum muslimin rahim jami'an, seorang muslim Nabi ditanya, ayyul muslim khair? Ya Rasulullah, muslim yang seperti apakah yang terbaik? Muslim yang terbaik adalah alladzi salima minhu al-muslimun min yadihi wa lisanihi, adalah seorang yang kaum muslimin lainnya aman dari gangguan lisannya dan aman dari gangguan tangannya. Sehingga termasuk akhlakul karimah adalah takufu syarraka, engkau tahan kejelekanmu terhadap orang lain. Nabi menyebutkan dalam hadis, di antara akhlakul karimah adalah tu'inu zatul malhuf, membantu orang yang kerepotan, membantu butuh modal, butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, membantu. Itu sangat baik sekali. Nabi ditanyalah seorang sahabat, illam af'al, kalau aku tidak bisa membantu, apa yang aku lakukan? Takufu syaraka fa inna sadaqatun alaik, engkau tahan dirimu dari berbuat jelek kepada orang lain.
Itu adalah sedekah darimu untukmu. Akhlakul karimah itu sangat penting. Perwujudan dari keimanan. Maka marilah kita kaum muslimin menghormati din kita, agama kita dengan kita mewujudkannya keseharian dengan akhlakul karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyebutkan tentang akhlak adalah perihal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam al-jannah. Nabi alaihi wasallam menyebutkan aktsar ma yudkhilun nas al-jannah, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Taqwallah dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Artinya ini pembahasan sangat penting dan ini sering, bukan hanya sekarang disebutkan, sering disampaikan fil majalisina di majelis-majelis kita ini atau di fusul kelas-kelas kita. Sampaikan itu. Teguran secara umum sudah disampaikan. Akhlak kalau dilanggar, maka hal itu akan menyebabkan kebinasaan. Hal itu akan menyebabkan kebinasaan bagi orang yang melanggar tentang perkara akhlak. Nabi ketika menyebutkan aktsaru ma yadkhulun nasan nara al-famu wal faraj, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan. Karena itu Nabi menyebutkan man yadman li ma bainal lihyatai wa min rijlai addamantu lahu bil jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadman li, siapa yang menjaminkan untukku, dia bisa menjaga di antara dua jenggotnya, yakni kumis dengan jenggotnya, yakni mulut, dan dia menjamin bisa menjaga antar dua kakinya, yakni kemaluan, maka dhamantuhu lahu bil jannah, aku akan menjamin dia untuk masuk ke dalam al-jannah. Betapa besar perkara hal itu dalam agama kita. Betapa besar akhlak itu dalam urusan agama kita. Maka hadirin kaum muslimin, sama-sama Nabi menyebutkan innama bu'itsu litammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tak lain aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Sangat besar sekali. Ada orang tanpa takut memakan makanan orang lain dalam keadaan sudah ditegur. Dia bukan hanya dosanya mencuri saja. Dia bukan hanya dosanya mencuri saja. As-saraqah, kalau itu sampai had syurut iqamatul had mutawafirah, jika syarat-syarat ditegakkannya hukum had itu ada, dipotong tangannya. Ini sarakah. Kalau dia ini mengambil milik orang lain, makan orang lain, dia makan walaupun dia sudah diingatkan, ini namanya mujaharah, dosa yang tidak akan dimaafkan. Dia akan diazab. Nabi menyebutkan kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin, semua umatku akan dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Ghair ma'qul, yani tidak masuk akal seorang di antara kita berani umpamanya mengambil uang orang lain dalam keadaan ketahuan. Masuk akal? Namanya pencuri malu. Kalau ketahuan tentunya memiliki akal yang sehat. Nanti ditangkap, nanti akan ada iqab, nanti akan ada
Bagaimana dengan orang yang mengambil uangnya antum, makanannya antum, pakaiannya antum, tanpa ada apa mas? Tanpa dia malu, bahkan dia menampakkan kearogannya, seakan-akan dia adalah penguasa di tempat itu. Hadirin yang muliakan, orang yang seperti ini bagaimana hukumnya dalam Islam? Allah la yastahi, tidak ada rasa malu padanya, tidak ada rasa malu. Wal'iyadu billah. Nabi mengatakan al-haya'u minal iman, rasa malu itu bagian dari iman. Orang kalau sudah tidak ada rasa malu, maka dia akan melakukan apa yang dia inginkan. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau seorang itu tidak memiliki rasa malu, maka silakan lakukan apa yang dia inginkan. Wal'iyadu billah. Menyakiti satu manusia, apalagi banyak, itu kelak nanti di yaumul qiyamah pasti akan menghadapinya. Jangan dianggap sepele. Tidak cukup orang itu istighfar. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz di dalam jawaban beliau ketika ditanya tentang dosa mencuri, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz mengatakan tidak cukup dengan dia istighfar. Ya silakan istighfar bainak wa bainallah. Istighfar itu adalah untukmu dengan Allah Azza wa Jal, antaramu dengan Allah, karena kau melanggar syariatnya. Tetapi tentang hak Bani Adam, la, tidak cukup dengan engkau istighfar saja, hatta raddahu ilaih, sampai dia mengembalikan uang yang dia curi kepada sang pemiliknya. Itu sangat mengerikan. Kalau kesalahan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jal, itu syaratnya hanya 3 tobatnya: an-nadam ala fi'liha, al-iqla' anha, wa ya'zim la ya'uda ilaihi abada. Seorang itu hendaknya dia menyesal dari melakukan perbuatan itu, kemudian dia mencabut diri darinya, dan dia berazam untuk tidak mengulangi kembali di masa yang akan datang. Tetapi kalau dia kaitannya dengan Bani Adam, 3 hal tersebut, dan yang keempat, in kana malan radda. Kalau itu harta yang dia ambil, kembalikan. Wa in kana khadfin, kalau itu tuduhan, istahl min, meminta maaf kepadanya. Dan yang lainnya. Karena apa? Dosa sesama hamba itu tidak berhenti di dunia. Kalau tidak selesai di dunia, berkelanjutan di akhirat. Man kana 'indahu madlamatul akhihi, siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, saudara seiman, saudara seislam, saudara tetangga kita, saudara senasab atau teman-teman. Man kana 'indahu madlamatul akhihi, siapa yang memiliki kezaliman terhadap dirinya, fal yastahil minhu al-yawm, hendaknya dia minta maaf hari ini. Qabla ya'ti yawmun la yanfa'u fi mal wala banun, sebelum datang satu hari di mana di hari itu tidak bermanfaat harta benda sama sekali. Artinya masalah dengan manusia itu kalau tidak selesai di dunia, itu sudah menjadi otomatis. Sudah menjadi otomatis. Tidak perlu disebut nanti saya tuntut kamu di akhirat. Tidak perlu. Kalau sampai seperti itu lebih mengerikan lagi.
Tidak seperti itu juga pasti akan terbawa ke akhirat. Karena itu hati-hati menghibah, namimah, menggunjing orang, jelek-jelekan orang di belakang. Walaupun orang itu melakukan, sahih, dia melakukannya dan kau melihatnya, namun dia tidak suka untuk diceritakan, maka haram untuk kau ceritakan. Seorang sahabat mengatakan, in kana ma aqul ma qultu fi, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang aku ceritakan itu ada pada dia? Dia begini, dia begini, dia begini. Saya lihat sendiri, saya saksinya, dia melakukannya. In kana fihi ma qult, kalau benar apa yang kamu bicarakan tentang dia, memang dia melakukannya, faqad ightabatta, sungguh engkau telah berbuat ghibah. Itu ghibah namanya. Sehingga hati-hati mencela orang, merendahkan orang, merusak nama baik orang. Hati-hati. Itu tidak akan berhenti di dunia, akan sampai ke akhirat. Hadirin yang kemuliaan, kesimpulan pada malam hari ini, mari kita menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Karena itu perkara besar dalam urusan agama kita, bukan perkara yang remeh dan ringan. Apalagi semena-semena, kesemena-menaan, sesukanya, semaunya, maka itu tentunya diingkari dengan keras dan tegas. Tidak layak sebagai talibul ilmi seperti itu. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, marilah kita memanfaatkan ilmu yang kita pelajari. Walhamdulillah, ilmu kita ilmu nafi', Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman sahabat, akidah, manhaj, fikih. Tentunya hal itu sangat besar. Kalau kita menyelisihinya, maka itu adalah bumerang bagi kita, ghair nafi', tidak bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya sudah masuk waktu Isya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.